Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk kali ini kita jumpa kembali. Kita akan membahas tentang materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah dan tabligh. Sebelum kita masuk ke materi, sebagai seorang muslim, marilah terlebih dahulu kita doa bersama. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin pembacaan doa. Mari duduk siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma alayya futuhal arifina bi hikmatika wansur alayya rahmataka wa zakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Baik, kita lanjut untuk absensi pagi hari ini. Dipanggil Mata Segap, Ade Gunawan, Aditya, Ania, Alvina, Aprima, Arman, Citra Inayatun, Pakih, Yatun Lubus, Lendra Setiawan, Ismi, Eza, Lulu, Farhan, Mia Lista, Muhammad Anang, Edward Diansa, M. Andre, M. Bayu, M. Ibnu, M. Nur, Azwan, Isa, Nurinda, Musahra, Putri, Salsa, Sari Puspita, Rahmawati, Sari, Siromdani, Rahmawati, Tara, Mutubia, Wafi, Ilgan, Wiwit, Rangga Wiwit, Zaki, Habibi, kita lanjut. Sebelum materi, marilah kita untuk bertadarus terlebih dahulu. Silakan untuk membaca surat Al-Imran ayat 104 dan surat An-Nahl ayat 125. Ayo, kita mulai. A'udzu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum minhum man yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Islam ada beberapa metode yang dilakukan oleh para penyebar agama. Jadi yang kita bahas yang pertama terlebih dahulu adalah tentang khutbah. Secara bahasa, khutbah yaktubu khutbatan. Ini tentang khutbah. Khutbah dalam hal ini ada berbagai macam. Ada khutbah sholat Jumat, ada khutbah dua sholat Idul Fitri, ada khutbah sholat gerhana. Kita bahas tentang khutbah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam khutbah atau syarat yang harus dipenuhi oleh seorang khotib. Khotib berarti adalah orang yang berkhutbah. Yang pertama adalah orang Islam, balik dan berakal sehat. Islam belum balik ya belum boleh. Karena syaratnya seorang khotib harus sudah balik dan berakal sehat. Kemudian juga harus seorang khotib menguasai, mampu dalam hal ilmu agama. Itu 4 syarat yang harus dipenuhi seorang khotib. Tidak ada syarat khotib harus nikah dulu, tidak ada. Seorang khotib harus yang sudah tua, tidak ada. Yang ada harus orang Islam, kemudian balik, berakal sehat dan mampu menguasai ilmu agama. Ini syarat khotibnya. Kemudian ada beberapa hal rukun dalam khutbah yang harus dipenuhi. Kalau dalam khutbah kemudian rukun-rukunnya itu nggak terpenuhi, maka khutbah bisa dianggap tidak sah. Khutbah Jumat itu adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Sholat Jumat harus ada khutbah Jumatnya. Nah ini ada 6 rukun dalam khutbah Jumat. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah. Kemudian yang kedua membaca syahadat. Yang ketiga membaca sholawat. Yang keempat wasiat tentang takwa. Wasiat takwa. 5 membaca ayat yang suci Al-Qur'an. Yang keenam berdoa untuk muslimin muslimat. Saya kasih contoh ini ya. Contoh 6 rukun khutbah itu harus ada dalam khutbah. Contoh ini, yang pertama alhamdulillah, sholawat, hamdalah, syahadat, sholawat. Kemudian berwasiat, baca ayat, kemudian berdoa. Contoh ini, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Nah, itu rangkaian rukun itu harus tersusun seperti itu. Itu sudah masuk kategori 6 rukun sudah masuk. Itu dalam rukun khutbah. Dalam khutbah juga ada sunnah
sunnah khutbah. Yang pertama adalah khotib harus berdiri. Khotib posisi berdiri. Ya, bagaimana kalau khotibnya umumnya nggak kuat berdiri? Boleh pakai kursi roda atau duduk boleh, kecualian. Tapi selagi masih mau berdiri, sunnah untuk berdiri. Kemudian yang kedua mengawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah. Kemudian khutbah hendaknya dibaca dengan jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Ini sunnah. Khutbah nggak usah panjang-panjang materinya. Yang penting tadi jelas, padat dan dipahami oleh jamaah. Kemudian khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Ini harusnya orang ceramah ya harus berhadapan. Jangan khutbahnya menghadap, makmumnya belok, itu nggak boleh. Harus berhadapan. Kemudian menertibkan rukun khutbah. Yang tadi 6 macam itu diurutkan, ditertibkan. Nggak boleh diselap-selut, nggak boleh dipisah. Yang pertama ya dibaca pertama, yang kedua dibaca yang kedua, sesuai urutan. Kemudian ada sunnah juga tatkala khotib duduk di antara dua khutbah, sunnah membaca surat Al-Ikhlas. Ini sunnah. Jadi seorang khotib jangan sampai lupa tatkala duduk di antara dua khutbah, dia disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian berikutnya adalah tabligh. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Orang yang menyampaikan namanya mubaligh. Kalau laki-laki namanya mubaligh, kalau yang menyampaikan orang perempuan namanya mubalighah. Ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat seorang mubaligh adalah seorang Islam, kemudian dia sudah balik, kemudian berakal sehat, waras, kemudian mendalami ajaran agama Islam. Jangan sampai jadi seorang mubaligh tapi tidak mendalami ajaran agama. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti jadi mubaligh karbitan atau mubaligh amatir. Kemudian ada etika yang harus dilakukan dalam hal menyampaikan tablighnya. Itu dalam menyampaikan tabligh kepada orang lain adalah dengan cara yang baik, yang lemah lembut dan tidak merusak. Kalau bahasa sekarang tidak boleh provokatif. Tidak boleh tabligh yang bersifat provokatif. Kemudian lemah lembut dengan siapapun, karena ini ajaran agama. Dalam sejarah Nabi Musa, Nabi Harun pun dalam menyampaikan risalah dakwahnya kepada Raja Fir'aun pun diperintahkan sama Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Kemudian dengan cara juga menggunakan bahasa yang baik. Jangan pakai bahasa yang kasar. Nah, ini tidak dianjurkan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian materi berikutnya adalah materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Menyampaikan dengan rasa ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologi dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Kemudian tablighnya tidak bersifat menghasut orang lain untuk bermusuhan. Nah, ini seiring dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu dalam hal moderasi beragama. Boleh berbeda pendapat, tapi tetap harus saling bertoleransi,
saling menghormati, saling menghargai. Ini tentang khutbah. Kemudian yang kedua adalah tentang tabligh. Perbedaannya di mana antara khutbah dengan tabligh? Kalau khutbah itu adalah sifatnya rukun dan harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi seorang khotib itu harus dalam keadaan suci, punya wudu. Karena setelah sholat, setelah khutbah kemudian langsung sholat Jumat. Karena khutbah adalah rangkaian rukun dan di dalam sholat Jumat. Ini kalau tabligh nggak ada persyaratan harus suci. Cuman alangkah bagusnya seorang mubalik dalam menyampaikan tablighnya harus dalam keadaan suci. Di sini barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah tentang dakwah. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan kaitan dengan yang tadi saya sampaikan tentang khutbah dengan dakwah sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bayu, Sik mau bertanya? Pak, Ya. Pak, gimana hukumnya perempuan ikut sholat Jumat? Bagaimana hukumnya seorang perempuan ikut sholat Jumat? Ya. Itu kalau ngaju adalah hukumnya hukumnya sunnah. Jadi orang perempuan ikut sholat Jumat boleh, tapi hukumnya sunnah. Setelah sholat Jumat, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Sholat Jumat wajibnya adalah bagi orang laki-laki, perempuan hukumnya sunnah. Nah, terus bagaimana dengan ada yang ikut sholat Jumat, tapi setelah perempuan ikut sholat Jumat, tapi setelah itu tidak sholat fardu, sholat zuhur? Yaitu urusan mereka karena beda dalam hal pendapat. Mereka mengikuti pendapat imam tersendiri, ada yang bertanggung jawab. Ya itu. Yang lain barangkali ada lagi. Kalau mau balik bebas ya. Mau balik boleh orang perempuan, boleh orang laki. Kalau khotib harus orang laki. Karena sekaligus jadi imam. Jelas? Kita lanjut. Berikutnya adalah tentang dakwah. Dakwah, apa artinya dakwah? Dakwah itu artinya mengajak. Tahu ya mengajak ya? Ya, mengajak kebaikan. Itu artinya dakwah. Orang yang melakukan dakwah namanya dai. Kalau dai-nya perempuan namanya dai. Ini ada beberapa cara yang dilakukan dalam hal berdakwah. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Nah ini dakwah bil lisan adalah yang menyampaikan dengan kata-kata, dengan lisan. Kalau dakwah dengan bil hal itu adalah dakwah yang dilakukan dengan perbuatan. Contoh dakwah bil lisan, berarti menyampaikan materi teori tentang hukum, itu materi. Kalau bil hal adalah ajakan yang langsung dengan perbuatan, ajak temannya ikut sholat jamaah, itu namanya dakwah bil hal, dengan perbuatan langsung. Dalam hal berdakwah sama, ketika orang berdakwah adalah yang pertama adalah orang Islam, kemudian balik berakal sehat,
kemudian mengetahui ajaran, mendalami ajaran agama Islam. Di dalam berdakwah pun ada etika yang harus dilakukan. Ada etika yang harus dilakukan, di antaranya adalah dilaksanakan dengan hikmah, ucapan yang jelas, tegas dan penuh bijaksana. Yang namanya orang ngajak ya tentunya dengan yang jelas. Mau diajak apa? Diajak makan-makan, atau mau diajak apa? Nah ini tentunya dakwah adalah diajak untuk kebaikan. Makanya ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu mengajak menyeru kepada manusia menuju jalan Tuhan. Kemudian yang kedua, etika dalam berdakwah adalah dilakukan dengan mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Dengan cara yang persuasif atau dengan cara tanpa ada kekerasan serta dengan cara edukatif, yaitu pembelajar, memberikan pembelajaran atau pengajaran. Kemudian yang terpenting lagi dalam berdakwah, seorang dai harus mampu menjadi suri tauladan, harus mampu memberikan contoh. Namanya uswatun hasanah. Sebelum ngajak orang lain, dirinya harus menjadi baik dulu, menjadi contoh bagi yang diajak. Ngajak sholat berjamaah, yang ngajak ya juga sholat berjamaah. Jangan ngajak sholat berjamaah, yang diajak sholat berjamaah, yang ngajak kagak sholat. Itu namanya nggak beda dengan namanya calo mobil. Jakarta, penumpangnya naik bis berangkat ke Jakarta, calonnya nggak ikut. Makanya di sini perlu ada uswatun hasanah, contoh. Jadi yang diajak akhirnya bisa meniru yang diajak. Kemudian etika yang berikutnya adalah dakwah dilakukan dengan mujadalah, dengan diskusi atau tukar pikir yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Perbedaan dalam pendapat hal yang wajar. Yang penting bisa ada ketoleransian, saling menghargai, saling menghormati. Yang terpenting dalam hal perbedaan, boleh beda tapi tidak boleh saling bermusuhan. Nah ini ajaran yang diajarkan oleh Rasul. Kemudian kita lanjut tentang sasaran dan tujuan dakwah. Ini orang berdakwah mesti punya sasaran dan tujuan. Sasarannya apa? Sasaran dakwah adalah memberikan semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ini sasaran. Kemudian yang kedua, tatkala dakwah disampaikan, tujuan sasarannya adalah mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, yang tadinya menyimpang dari aturan menjadi lurus. Kemudian berikutnya adalah tujuan orang berdakwah adalah yang pertama beriman hanya kepada Allah. Selain itu tidak. Hanya satu, iman kepada Allah. Jadi dalam hal ini adalah tentang ketauhidan. Kemudian yang kedua adalah menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya bermuara fokus terhadap beribadah kepada Allah dengan secara ikhlas.
Nah, setelah menjadi ikhlas, tentunya dia mau mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya secara mendalam, baik berupa amal ibadah maupun amalan. Kemudian tujuan yang keempat adalah setelah menerima ajakan dakwah, tujuan berikutnya adalah menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Baik, sebelum materi kita akhiri, terlebih dahulu saya sampaikan barangkali ada yang masih kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Ayo Pak, saya Pak. Ya, Ini bertanya, apa persamaan antara khutbah dengan dakwah? iya. Terima kasih. Persamaan dan perbedaan antara khutbah dengan dakwah. Dakwah. Ini pertama, persamaannya sama-sama menyeru mengajak manusia untuk menjalani kehidupan yang benar sesuai syariat agama. Persamaannya. Kemudian keduanya antara khutbah dengan dakwah mengajak manusia untuk menjalankan syariat agama Islam secara kafah, secara lengkap, secara utuh. Kemudian yang kesamaan keduanya adalah sama-sama memberikan kabar gembira, kabar gembira kepada manusia. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kabar gembiranya adalah mendapatkan tempat yang nikmat, yang enak, itu berupa surga. Dan memberikan nadhiro, memberikan peringatan kepada siapa saja yang tidak berbuat kebaikan, tidak beriman, maka akan mendapatkan tempat, yaitu berupa neraka. Ini persamaannya. Kemudian ada perbedaannya antara khutbah dengan dakwah. Kalau khutbah itu terikat dengan syarat dan rukun, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kalau nggak penuh, maka bisa menjadikan khutbah tersebut tidak sah. Tapi kalau dakwah itu memiliki aturan, tidak memiliki aturan yang baku. Tidak ada aturan yang baku. Boleh seorang perempuan jadi mudai, orang yang mengajar, disebut dengan da'iyah. Kemudian perbedaan di antara khutbah sama dakwah, khutbah di tempat dilaksanakan di masjid, waktunya tertentu hari Jumat. Hari Jumat pun di waktu zuhur. Kalau dakwah boleh dilakukan di mana saja. Kemudian khutbah, perbedaan khutbah dengan dakwah, khutbah dilakukan oleh orang laki-laki, khotib nggak boleh orang perempuan. Kalau dakwah boleh, bedanya di situ. Kemudian terakhir ada perbedaan pula antara khutbah dengan dakwah. Khutbah adalah medianya terbatas pada satu mimbar dan sound system, sedangkan dakwah boleh menggunakan media apa saja. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dakwah ada dua, dakwah bil lisan sama dakwah bil hal. Hal berarti dengan perbuatan. Konteks zaman sekarang dakwah lebih luas lagi, yaitu dakwah dengan media, menggunakan media sosial. Sasarannya siapa? Semua orang yang melihat dakwahnya. Nah, ini tantangan bagi seorang mubaligh, bagi seorang dai, siapapun orangnya. Zaman sekarang adalah dakwah di media sosial. Itu pun dakwahnya harus yang benar-benar imajinatif dan variatif, yang bisa menarik perhatian terhadap orang yang melihatnya, atau bahasa dunia maya berarti netizen. Kalau dakwahnya bagus, maka netizennya tambah banyak. Nah, ini tantangan zaman sekarang, dakwah melalui media sosial. Demikian kalian, dalam kesempatan kali ini
Materi yang kita bahas tadi adalah tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Kita ketemu kembali lagi nanti pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa akhir pertemuan dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini jangan lupa tugas membuat khutbah Jumat. Nanti pertemuan yang akan datang kita presentasikan secara berkelompok. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.